Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang saya berada di Ayam Keju 3 Dimensi. Yang 3 dimensi, 3D doang. 3D ya. Oh iya. Oh 3D itu 3D saudara Pak. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Tarna Jayanto Putra. Sekarang saya berada di Ayam Keju 3D dengan pemiliknya Mas Doni Marija. Oke Mas Doni, hari ini kita akan berbincang-bincang sama Mas Doni seputar kerjaannya sekarang. Karena dulu Mas Doni ini pernah bekerja di suatu perusahaan dan berani hijrah jadi pengusaha kecil-kecilan. Ya, pengusaha kecil-kecilan bidang kuliner. Oke, Mas Don, jadi bisa ceritakan gimana ceritanya dari awal bekerja sampai kok pengen pindah menjadi pengusaha? Awalnya iseng sih, jadi dulu kerja di perusahaan udah 7 tahun. Terus iseng-iseng mau jual makanan sambil kerja juga di Sabtu Minggu. Nah, terus ada ide kenapa nggak diseriusin aja. Namanya pengen pengusaha sendiri, ya bisa ngatur waktu sendiri lah sebenarnya. Terus buka usaha ini juga nggak langsung terjadi gitu, jadi cuma iseng dan bikin, terus dibuka dari Senin sampai hari Sabtu. Dan saya memutuskan untuk berhenti bekerja itu per 2018. Jadi setelah itu baru berjalan sampai sekarang. Itu berhentinya karena apa? Bosan atau betah di bidang usaha kuliner ya? Berhentinya ya jelas pasti jenuh lah ya, namanya kerja sama orang, bosan lah. Jadi pengen buka usaha sendiri walaupun kecil, tapi bisa bagi waktunya sendiri segala macam. Gitu. Sampai sekarang sih, jadi alhamdulillah lah sudah 3 tahun sekarang ayam keju 3D. Kenapa namanya ayam keju 3D? Jadi banyak berpikir orang ayam keju 3D itu 3 dimensi, padahal di ayam keju 3 dimensi 3 dimensi padahal itu 3D itu filosofinya kami 3 bersaudara dan berawalan semua dari D. Dan saya anak paling pertama, ada Doni, saya sendiri, adik saya Dodi Setiawan, dan yang kecil Dava. Jadi filosofinya sih cari nama yang mudah, nggak Inggris banget, nggak mau terlalu ribet, jadi mudah diingat. Ya bikinnya jadi ayam keju 3D. Gitu. Kenapa keju ya? Karena kan dulu awalnya inspirasinya memang bikin saus keju. Mampu. Jadi bikin yang berbeda lah komposisinya seperti itu. Oke. Awal-awal usaha tuh idenya ya. Jadi inspirasinya jelas dia pelopor saus keju lah yang di Indonesia pertama kali kan. Jadi bikin seperti itu tapi dengan komposisi yang berbeda, dengan varian yang lebih banyak lagi ya. Nusantara juga campur lah. Dengan harga yang lebih murah. Nah, yang jelas harga kita pasti bandrol di bawah dari restoran sebelah lah, dijangkau semua orang lah. Awal-awal bikin usaha ini sempat down. Ya pasti usaha itu pasti naik turunnya pastilah. 1 bulan pertama mungkin ramai karena promosi ke teman-teman, setelah itu mulai down, semangat lagi, down lagi. Apalagi setelah pandemi ini ya lumayan berkurang sih, tapi ya disyukurin lah. Yang penting kita juga ada pemasukan dan awalnya emang dari online, jadi untuk makan di tempat sih mungkin baru 2 tahun ini. Kalau online kita udah berjalan 3 tahun ya, jadi pas pandemi itu ya berkurang ya, yang makan di tempat pasti berkurang. Kalau misalnya yang online ya alhamdulillah stabil lah sampai sekarang. Oke, kalau soal pendapatan, Mas Doni katanya pernah bekerja di restorannya. Apakah itu inspirasi untuk membuka usaha di bidang kuliner gitu? Dulu saya pernah kerja 2 tahun di restoran Godong Gedang, Jalan Sera Salman. Jadi itu ya sebagai koki juga, jadi pelayan juga. Jadi untuk basic restoran itu ya ada lah sedikit kan. Jadi terinspirasi gimana caranya bikin yang versi kecilnya, makanya bikinnya seperti ini gitu. Jadi ya sedikit banyaknya tahulah di masak-masakan gitu. Dulu awal-awalnya itu waktu bikin usaha ini siapa aja yang bekerja di dalamnya ini? Saya punya, ada ibu saya sendiri sebagai chefnya lah. Dan saya sebagai penyetus idenya, ada juga anak buah saya 1 orang untuk bantu-bantu. Karena memang tempatnya kan sederhana, kecil, jadi nggak perlu banyak-banyak orang gitu.
Ya kemudian pengennya kedepannya lah makin besar lah. Untuk sementara ya seperti ini dulu gitu. Ada ide buka cabang nggak? Iya iyalah pasti. Cuma namanya sewa itu kan besar. Jadi karena harga sewa udah melambung banget, kalau kita jual harga segini kan nggak mungkin bisa nutup, makanya kecil-kecilan dulu, nantilah kalau ada selanya baru saya buka cabang. Banyak sih minta buka di cabang seberang segala macam, nantilah ada proses. Oke. Gaji waktu di perusahaan sama pendapatan yang di usaha sekarang tuh gimana? Apa beda jauh atau lebih banyak di usaha sekarang? Kalau masalah gaji sama sekarang sama usaha sendiri yang pasti lebih banyak yang kerja sih. Cuman bedanya kalau usaha sendiri ini ya tergantung kitanya sendiri kan. Untuk penghasilan ya kurang lebih lah, nggak jauh dari yang aku kerja sama yang pas usaha. Cuman enaknya bisa bagi waktu. Terus kalau memang kita capek ya bisa usaha sendiri. Kalau dulu kan susah tuh, mau izin segala macam ya panjang lah izinnya sama atasan segala macam. Paling hikmahnya itu sih. Dan bisa selalu dekat sama orang tua ya. Betul. Bisa bagi waktu buat sholat juga. Jadi banyak lah sisi positifnya. Dan hampir 7 tahun saya kerja saya belum nikah. Pas sudah saya usaha, saya baru usaha 2 tahun saya sudah nikah. Alhamdulillah, jadi lebih berkah lah insya Allah. Alhamdulillah. Ya jadi disyukurin lah, sedikit banyaknya ya, namanya uang itu relatif lah. Yang penting kita tenang kan hidup gitu. Ya, betul. Oke nih yang terakhir, bisa kasih motivasi untuk yang bagi orang baru buka usaha dan baru mau keluar dari perusahaannya gitu, seperti sampean ini. Kalau menurut saya gini, jadi mumpung masih ada umur dan waktu, kalau memang punya keinginan untuk buka usaha ya mending langsung terjun aja, lakukan, kerjakan, eksekusi. Kalau cuma niat tapi nggak dieksekusi sampai kapan pun nggak berjalan. Jadi niat, eksekusi, mau gagal atau nanti sukses itu urusan belakang. Jadi plusnya nanti mungkin kita sudah punya pernah mencoba. Kalau memang berhasil, alhamdulillah. Kalau misalnya nanti gagal, bangkit lagi. Seperti itu. Yakinkan aja. Jadi masalah kerja sama orang atau kita buka usaha sendiri itu nggak jadi masalah. Yang penting kita niatnya kalau memang pure pengen usaha harus total terjun, jangan setengah-setengah, sambil kerja sambil usaha itu nggak bakal jalan karena pikiran terbagi seperti itu. Oke, demikian wawancara saya sama Mas Doni. Intinya kalau pengen jadi pengusaha dan keluar dari perusahaan itu jangan setengah-setengah maksudnya, terus total, terus harus tetap semangat, yakin, berdoa, pasti maju. Jangan lupa sholat. Amin. Nah itu kunci utamanya. Karena ini rajin sholat dapat istri soleha. Amin. Amin. Oh iya, sekedar info ya, saya sama Mas Doni sudah teman lama. Dulu kami selalu ini tukar menukar. Mas Doni. Pengalaman. Bukan enggak. Pengalaman. Tapi dulu pernah masuk polisi sama-sama. Iya, Gan gagal sama-sama. Emang bukan jalannya, Bos. Sekarang jadi tukang ayam dan ini sekarang lebih sukses lagi. Amin. Ya, disuk. Amin. PNS. Amin, PNS. Dulu kami sering tukaran lagu-lagu gitu, mulai dari lagu emo dulu ya, film, ngeband bareng sempat juga. Habis itu kabur gitu-gitu aja. Ya sering tukaran lagu MP3 Aiden sampai ke Necrophagus ya. 2007 saya. Ya 2007 sering ke rumah saya tukar-tukaran lagu sampai nyelip-nyelip yang video klip maksudnya. MCR, Necrophagus, Brain Drill juga ya. Oke, sekian video dari saya Tarpusana Jawata Putra undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses. Thank you. Metalnya mana bro?